juga merupakan konstitusi ekonomi. Nah, kenapa demikian? Pertengahan abad 20, umat manusia memperkenalkan ide baru tentang constitutional review, judicial review. Kebijakan-kebijakan yang dituangkan melalui proses keputusan demokrasi di parlemen dalam bentuk undang-undang, biasanya sebelum abad 20 tidak ada yang kontrol. Apalagi doktrin pemerintahan ideal sebelum abad 20 adalah supremasi parlemen. Prinsip yang dianggap paling ideal dalam demokrasi. Yang supreme adalah parlemen. Sehingga produk parlemen adalah produk rakyat adalah produk Tuhan. Tidak boleh dibantah. Namun, pengalaman memperlihatkan kepada umat manusia bahwa demokrasi itu rupanya hanya mengenal prinsip majoritarian, majority rule, dan kurang mempertimbangkan minority rights. Padahal kebenaran, keadilan tidak identik dengan mayoritas suara. Maka orang mulai berpikir mengenai bagaimana mengontrol demokrasi. Demokrasi harus dikontrol dengan nomokrasi. Demokrasi harus dikontrol dengan rule of law, yang intinya proses peradilan. Jadi, mulai tahun 1803 di Amerika, pertama kali ditemukan mekanisme yang sekarang kita kenal judicial review. Yang di Eropa berkembang baru mulai abad 20. Mahkamah Konstitusi pertama didirikan di Eropa itu di Austria tahun 20. Verfassungsgerichtshof pertama di dunia. Disitulah pertama kali diperkenalkan mekanisme judicial review. Produk demokrasi di parlemen dikontrol oleh orang sedikit atas nama keadilan. Nah, sekarang tahun 2003 kita mendirikan Mahkamah Konstitusi. Selama ini konstitusi itu tidak ada yang mengontrol. Tidak ada yang menilai siapa yang konstitusional, siapa yang tidak. Yang mengontrol cuma satu, yang menentukan mana yang konstitusional, mana yang tidak, itu cuma presiden. Itu yang terjadi di masa Orde Lama, di masa Orde Baru juga. Ya kan? Kalau ada demo sedikit, kayak beliau itu, ahli demo, itu inkonstitusional. Itu kan gitu, gampang sekali inkonstitusional. Hanya mengikuti kehendak satu orang. Nah, sekarang tidak bisa lagi kita menuduh konstitusional tidaknya suatu tindakan kecuali melalui proses peradilan. Nah, itu sebabnya kita buat tahun 2003 Mahkamah Konstitusi. Saya gembira, sejarah mencatatkan bahwa saya alhamdulillah diberi kepercayaan jadi ketua mendirikan lembaga itu. Alhamdulillah berhasil, dan ke depan tidak bisa lagi kita membiarkan ya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara kita yang tidak mengacu kepada Undang-Undang Dasar sebagai hukum yang paling tinggi, sebagai kesepakatan kontrak sosial yang paling tinggi. Sekali kita udah sepakat, ya harus dilaksanakan. Selama ini, seperti tadi saya kemukakan, konstitusi tidak ada yang kontrol. Hanya politik yang mengontrol. Nah, sekarang tidak bisa lagi. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kalau kita bandingkan bagaimana produk-produk legislatif di masa Orde Lama, di masa Orde Baru, dengan sekarang, maka kita harus mendorong perubahan, pergeseran. Mudah-mudahan sekarang ini sudah mulai berubah, tapi kalau diperhatikan, hampir semua produk undang-undang selama Orde Baru di bidang ekonomi, silakan dicek di konsideran mengingatnya itu, pasti ada pasal 33-nya. Pasti ada 33-nya. Tetapi substansinya itu hanya proforma. Tidak ada sebetulnya. Tidak ada. Itu hanya proforma saja, karena ini ekonomi ya ditaruh itu pasal 33. Tapi substansinya enggak. Nah, jikalau itu terjadi sekarang, maka itu subject to judicial review oleh Mahkamah Konstitusi.
Kalau ada orang yang merasa dirugikan atas undang-undang semacam itu, bisa dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Sudah banyak contohnya. Saya berikan contoh di sini, misalnya undang-undang migas, undang-undang tentang penanaman modal. Anda bayangkan misalnya tanah boleh diberi izin 100 tahun sekaligus. Nah, kontrol negara tidak ada lagi. Hanya mengikuti naluri pragmatis. Begitu juga migas. Gas itu menurut undang-undang yang sebelum kami batalkan tempo hari, untuk pasar dalam negeri maksimum 25%. Masa untuk pasar dalam negeri dikatakan maksimum? Kita ubah minimum. Itu pun sebetulnya tidak begitu tepat. Mestinya sesuai kebutuhan. Cuma karena kita tidak bisa membuat kalimat baru, kita ubah pengertiannya bahwa ini adalah minimum. Gitu. Nah, ini contoh-contoh bagaimana orang larut dalam logikanya sendiri dalam membuat kebijakan ekonomi. Saudara-saudara, di buku ini saya mengusulkan, merekomendasikan supaya cara berpikir kita ada dialog antara ekonomi, politik dan hukum. Saya ingin buku ini menjadi bahan dialog. Saya terima kasih sekali buku ini dijadikan bahan diskusi sekarang ini. Ini saya bilang Pak Mulyaman, lumayan juga ini iklan gratis ini. Saya tidak sangka ini. Saya pikir saya hanya salah satu pembicara untuk ide ini, tapi sekaligus memperkenal buku ini saya rasa yang beruntung Pak Mulyaman ini. Nah, jadi saudara-saudara sekalian, ada 3 dinamik yang harus ekonomi, politik, dan hukum. Negara modern adalah negara hukum. Negara hukum yang demokratis. Sekaligus negara demokrasi berdasar atas hukum. Kalau doktrinnya itu adalah constitutional demokrasi, demokrasi konstitusional. Itu negara modern cirinya begitu. Atau sebaliknya, negara hukum yang demokratis. Itu doktrin modernnya. Tidak ada di situ dikenal negara ekonomi, tidak ada. Negara politik, tidak ada. Kalau istilah undang-undang dasar kita dulu yang bahasa Jerman, ada penjelasan. Kita ini disebut Reichsstaat, bukan Machtstaat. Machtstaat itu tidak lain adalah negara politik. Dan kita juga bukan negara ekonomi. Jadi negara modern itu negara hukum. Nah sekarang bagaimana? Bagaimana kita melihat ekonom dan para ekonom? Biasanya kebijakan-kebijakan bernegara sampai sekarang ini, perasaan saya ya, saya nggak mau ikut berdebat, saya bukan ekonom, tapi perasaan saya yang mendrive semua kebijakan bernegara kita ini ekonomi sekarang. Ekonomi, iya kan? Politiknya pun harus mengabdi kepada ekonomi. Hukum, peraturan dibuat harus mengabdi kepada ekonomi. Itu berarti ini negara panglima kita adalah ekonomi. Nah, saya mengusulkan di masa depan sebaiknya kita itu memberi kesempatan pada ekonomi untuk memperhitungkan. Menghitung segala plus minus untuk kepentingan rakyat. Tapi yang memutuskan adalah politik. Politik itu yang memutuskan, disesuaikan dengan kebutuhan kita. Hari ini di sini. Namun yang menentukan harus hukum. Dalam hal ini konstitusi. Kira-kira begitu formulanya. Sehingga ketiganya bisa berdialog, ketiganya bisa saling menyumbang, gitu kan? Ini bias juga sebagai sarjana hukum barangkali begitu. Tetapi memang demikianlah seharusnya. Memang begitulah seharusnya. Konstitusi sebagai hukum tertinggi harus kita jadikan acuan dalam semua tindakan politik, sosial, dan ekonomi kita. Dalam membangun kebijakan-kebijakan bernegara, acuannya konstitusi sebagai kesepakatan tertinggi. Sekiranya kesepakatan ini ada yang tidak kita setujui, ada perubahan kepentingan yang berkembang, ya boleh kita ubah kesepakatannya. Tapi sekali kita udah sepakat, ya kita harus tunduk dong. Kalau enggak, kita disorientasi. Tidak punya orientasi kita di dalam membangun kehidupan bernegara dan berbangsa. Tentu, saudara-saudara, konstitusi ini kan teks.
di dalamnya ada ide-ide. Tidak boleh juga kita kaku memahaminya. Maka saya sering memberi saran kepada teman-teman hakim konstitusi terutama dan para sarjana hukum pada umumnya, jangan kaku memahami konstitusi hanya dari segi kata-katanya saja. Nah, inilah saya rasa hal-hal yang menjadi ide pokok gitu dari buku ini. Mudah-mudahan jadi bahan yang memicu diskusi kita lebih lanjut. Mudah-mudahan undang-undang dasar kita yang hari ini kita peringati sebagai hari konstitusi kedua ini, ya kan, yang baru ditetapkan saya rasa 2 tahun yang lalu, maka setiap kali kita memperingati hari konstitusi, ini memberi kesempatan pada kita untuk mensosialisasikan lebih akrab kepada kontrak politik, kontrak sosial yang kita sepakati sebagai bangsa, sebagai negara, dan hendaknya semua penyelenggara negara, semua warga negara menjadikan konstitusi ini sebagai the integrating constitutions of our nation. Kira-kira begitu. Terima kasih, selamat berdiskusi. Sekali lagi terima kasih kepada penyelenggara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Prof. Jimli yang memberi sambutan pada peluncuran buku ini. Mudah-mudahan buku ini bisa jadi cenderamata di acara kemerdekaan tahun depan. Selanjutnya kepada Pak Fuad Bawajir, ada 5 pembicara, ada para pakar yang hadir juga ingin kontribusi, mohon dikendalikan. Terima kasih. Saya serahkan selanjutnya forum kepada moderator pemimpin sidang. Terima kasih. Ya, makasih Pak Sagada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera. Waktu kita memang singkat, ya. Jadi nanti pembicara masing-masing memang harus perlu mengukur, mengendalikan waktunya. Saya sebagai mencoba untuk memancing sedikit nanti kepada yang lain. Saya sudah membaca ini buku, luar biasa. Jadi kalau suatu saat saudara Jimli itu mendapatkan gelar doktor, paling nggak honoris causa di ekonomi sangat memadai. Biasanya saya orang SH nulis ekonomi, biasanya saya sebel. Benar, biasanya saya sebel, biasanya ngomongnya nyebelin gitu. Ini masuk akal betul yang dibilang. Ya. Kemudian 2 poin lagi bahwa logika para ekonom di Indonesia ini memang perlu diluruskan dan disiplinkan. Itu kira-kira ada message yang penting di situ. Kedua, gelar kenapa patut diberikan seandainya nanti nih? Karena ada keberanian untuk Pak Jimli yang bukan ekonomi berbicara banyak mengenai ekonomi. Saya kasih contoh sedikit provokatif tapi itu fakta. Profesor Mubiarto, seorang ekonom, mencoba menulis mengatakan ekonomi Pancasila atau ekonomi kerakyatan dihajar rame-rame. Ya, dia sedih betul. Sampai terakhir pun sebelum meninggal dia sedih betul, dia tidak bahasa. Karena itu keadaan. Padahal ini kan apa bedanya konstitusi ekonomi, konstitusi kita kan Pancasila kurang lebih kan begitu. Dia mengatakan itu, dia dihajar habis dan rame-rame kompak, dan yang mengajar termasuk yang rambut-rambut hitam. Ya, Melayu-Melayu ini ikut menghajar macam-macam. Ketika disampaikan, dikasih contoh dalam mengajari rakyat, ditanyakan, rakyat mana? Rakyat mana? Termasuk Pak Afilian itu juga nanyain juga, rakyat mana? Rakyat yang mana coba? Rakyat mana gitu kan? Kurang ajar betul gitu, kayak semua yang nanyakan itu kan. Tapi ketika itu istilah datang dari Barat, bilang yang sama untuk satu istilah, ekonomi pasar, atau ekonomi kapitalis, ekonomi neolib, ekonomi liberal, ekonomi yang seperti itu maksudnya ya, semua sama itu istilah untuk merujuk kepada satu cabang yang sama. Gak ada yang nyoal, gak ada yang mengatakan pasar mana, pasar Senen, pasar Tanah Abang, gak ada. Tapi kalau ketika datang dari Melayu dipersoalkan, rakyat apa misalnya